Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayah sehingga kita dapat hadir ke rumah tercinta pada saat sekarang ini. Salawat dan salam tidak bosan-bosannya kita hadirkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati Ustaz Dodi dan Ustaz Idris selaku penguji besar ini serta teman-teman yang kami cintai. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok NAFAS dengan saya Tiffany Safira Wirawan yang dengan penelitian kami yang berjudul Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Etanol Daun Sungkai Peronema Chinensis Jack terhadap pertumbuhan Escherichia coli dengan metode difusi cakram Kirby Bayer. Pertama, pendahuluan. Menurut data WHO pada tahun 2013 menunjukkan penyebab diare yang paling banyak ialah Escherichia coli, bakteri gram negatif yang hidup di saluran cerna manusia. Sejak 18 April 2024, jumlah kasus yang dilaporkan sebanyak 238 kasus diare di daerah pesisir selatan. Peningkatan signifikan terjadi pada 1 Mei hingga 5 Mei dan rata-rata dilaporkan 20 kasus per hari. Hasil pemeriksaan sampel feses pasien di lab Kesda provinsi dan laboratorium UNAN menunjukkan peningkatan kadar E. coli yang menunjukkan faktor penyebab dari penyakit tersebut. Data di Kesda 2024. Sungkai atau Peronema Chinensis Jack ialah tanaman liar yang bernilai ekonomis dan sering digunakan sebagai pagar hidup. Tumbuh tanpa perawatan khusus. Daun muda sungkai secara tradisional digunakan sebagai obat berbagai penyakit. Alasan kami mengambil daun sungkai sebagai sampelnya ialah karena sebagian kecil warga di daerah pesisir selatan, yaitu pada Kecamatan Ranah Pesisir yang tercantum di proposal kami itu menggunakan daun sungkai sebagai obat tradisional mereka, sehingga hal ini dapat diintegrasikan sebagai uji kami pada penelitian ini untuk sebagai obat tradisional mengatasi penyakit diare ini. Rumusan masalahnya, penelitian ini didasari oleh bagaimana aktivitas antibakteri ekstrak etanol daun sungkai atau Peronema Chinensis Jack terhadap E. coli yang menjadi faktor utama diare. Tujuan penelitiannya untuk mengetahui pengaruh antibakteri dan ekstrak etanol daun sungkai dan dalam menghambat pertumbuhan E. coli dengan menggunakan metode pengujian cakram Kirby Bayer. Jadi tujuannya itu sebagai literatur saja, bagaimana dan berapa persentasenya daun sungkai ini terhadap dalam menghambat pertumbuhan E. coli ini, apakah efektif atau tidak. Manfaat penelitian. Dengan dilakukan penelitian ini, manfaat yang berpotensi didapatkan ialah 1. Memberikan pemahaman yang lebih baik tentang potensi tanaman sungkai sebagai obat tradisional dalam mengatasi masalah diare, serta mengidentifikasi apakah pemanfaatan tradisional ini memiliki dasar ilmiah yang kuat. 2. Mengumpulkan data yang dapat digunakan untuk pengembangan potensi obat-obatan herbal dari tanaman sungkai sebagai alternatif dalam pengobatan diare atau penyakit lainnya. Walaupun kami mengumpulkan data, kami tidak bertujuan untuk membuat produk. Jadi hanya sampai sini saja tujuan kami. Tinjauan pustaka, kajian teori. Penelitian ini pernah dilakukan oleh penelitian yang dilakukan Kusrani pada tahun 2015 melaporkan bahwa ekstrak daun sungkai bersifat antibakteri kuat terhadap bakteri Staphylococcus aureus dan E. coli dengan konsentrasi habat minimum KHM dan konsentrasi bunuh minimum KBM sebesar 1.200
1024 mg per liter untuk bakteri Staphylococcus aureus, dan untuk E. coli memiliki nilai KHM dan KBM sebesar 512 mg per liter. Berdasarkan kajian literatur, daun sungkai berpotensi sebagai antioksidan dan antibakteri. Oleh sebab itu, dengan adanya potensi antioksidan pada daun sungkai, maka akan sangat besar kemungkinan bahwa ekstrak daun sungkai ini juga memiliki bioaktivitas inhibitor tirosinase. Penelitian yang relevan ada pada penelitian Rahma Fadila yang berupa skripsi. Ia melakukan penelitian pada Fakultas FMIPA dengan jurusan kimia di UNAN yang berjudul Penentuan kandungan metabolit sekunder, uji aktivitas sitotoksik dan antioksidan dari ekstrak daun sungkai Peronema caneses daerah Kabupaten Agam. Penelitian ini menguji aktivitas sitotoksik ekstrak daun sungkai, diteliti pengaruhnya terhadap larva udang Artemia dengan menggunakan metode BSLT atau Brain Shrimp Lethality Test. Jadi perbedaan antara penelitian kami dengan penelitian dari Rahma Fadilah ialah subjek yang diuji, sampel yang diuji serta metodenya. Satu aja, nak? Tadi itu cuma Rahma Fadilah aja. Rahma Fadilah aja cuman yang di. Yang lain nggak ada? Nah, nggak ditemukan. Ya, lanjut Pak. Metode penelitian, waktu dan tempat. Penelitian akan dilakukan di laboratorium Manisa Cendekia Pariaman pada akhir 2024. Namun jika ada CC dari MANIC, kami ingin mengajukan surat izin untuk menggunakan laboratorium MTD. Sumber data, bahan dan alat. Pengambilan sampel dilakukan secara acak pada tumbas sungkai yang tumbuh di Desa Batu, Kota Pariaman, yaitu di daerah saya. Tumbuhan yang diteliti merupakan tumbuhan yang dibibit dan diberikan perawatan berkala di kebun rumah peneliti. Alat dan bahan yang dibutuhkan, alkohol 70% sebagai penetrasi steril, molar Hinton agar aluminium, kutu moniat E. coli sebagai bakteri, dan berbagai peralatan labor. Jadi walau sampelnya dilakukan secara acak, namun hasilnya itu tak jauh beda dari daun sungkai yang tumbuh di pesisir selatan. Metode penelitian, prosedur penelitian dan analisis data. Penelitian ini menggunakan daun sungkai seberat 6 kg. Daun sungkai sebagai sampel uji penelitian terlebih dahulu diuji kandungan zat aktifnya. Selanjutnya daun sungkai diolah menjadi serbuk, lalu diayak dengan ayaman nomor 60 mes jadi serbuk simplicia dan dimaserasi. Hasil dari maserasi adalah cairan filtrat yang dikumpulkan dari beberapa kali proses maserasi sehingga filtrat tidak berwarna sebanyak 5.200 ml. Cairan filtrat yang terkumpul disatukan dan diuapkan. Pemilihan konsentrasi ini dibuat berdasarkan pembagian sederhana koloni E. coli yang ditumbuhkan pada saat bakteri berisi molar Hinton agar. Diberikan perlakuan dengan meletakkan kertas ceramic di bawah yang sebelumnya sudah direndam dalam ekstrak daun sungkai. Setelah 24 jam inkubasi, diameter zona hambat yang terbentuk pada tiap konsentrasi dan pengulangannya masing-masing dihitung dan dijumlahkan, kemudian dibagi sesuai dengan banyaknya pengulangan untuk menentukan nilai rata zona hambat untuk tiap konsentrasi. Setelah itu dapat ditentukan presentasi antibakteri pada daun sungkai terhadap bakteri E. coli. Izin saya ralat, ada satu lagi penelitian yang relevan, itu tuh melakukan aktivitas E. coli juga, namun dengan sampelnya daun sirsa. Terima kasih. Apakah dari teman-teman ada pertanyaan? Oke, silakan yang mau menanggapi Aspa atau Asli. Coba semua buka daun sungkai, ya, atau tumbuhan sungkai atau daun sungkai. Ini sayangnya gambarnya nggak muncul ya, nggak bisa ada gambarnya. Jadi ada gambarnya. Ya, jadi misalkan ada gambarnya dan terbanyak seperti itu.
banyak di rumah saya gitu kan. Nah, atau banyak di perjalanan itu. Oke, Aspa Asfi, please, silakan. Ayo belajar untuk menanggapi, belajar untuk merespon sesuatu yang didengar, yang dilihat, yang dirasakan. Coba. Yang belum pernah angkat tangan, coba. Yang belum pernah angkat tangan. Jadi keberadaan tulisnya itu ada perannya nah, gitu. Pendengar yang baik, oke. Judulnya tuh berarti? Ya, coba buka lagi nah. Ada? Iya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafa Utama. Saya ingin memberikan pertanyaan kepada kelompok nafas atas PPT pengusulnya. Tadi diskusi ucapkan ke ibu itu kayak gimana tuh? Kenapa kalian bisa memilih metode gitu untuk menguji daun sungkai terhadap bakteri E. coli? Sekian, terima kasih. Singkatnya daripada saya menjelaskan banyak-banyak, intinya tuh metode cakram Bali adalah metode tersimpel yang pernah dilakukan penulis sebelumnya, dan sudah terdapat banyak riset yang melakukan penelitian ini agar penelitian kami itu dapat berjalan dengan cepat. Itu alasan kami mengambilnya. Kalau mau dijelaskan, tentu banyak. Ingin penjelasan? Bisa ada YouTube. Ya, bisa lebih lanjut, bisa dipelajari. Jika ingin penjelasan, Banyak ya. Mungkin udah cukup tuh. Kursi cakram. Ya.